Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mata pelajaran hadis. Kita ambil pembahasannya dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, kita masih pada pembahasan kitabun nikah sampai pada bab as-shadaq, bab seputar mahar. Ya, kita akan masuk pada hadis yang ketiga dari bab as-shadaq. Ya, hadis yang ketiga atau hadis yang ke-322 disebutkan di sini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman ibn Auf. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf wa alaihi rad'u za'faranin. Ya, dan ketika itu ada bekas kekuningan dari za'faran pada pakaian Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ada bekas kekuningan, ya, warna kuning dari za'faran. Ya, ini semacam minyak wangi, ya, wewangian yang dipakai orang-orang Arab dahulu. Jadi ada bekas wewangian di pakaiannya Abdurrahman ibn Auf. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahyam?" Ya, mahyam di sini artinya ada apa denganmu? Ya, ada apa denganmu? Jadi mengapa kau ada kenapa ada bekas minyak wangi di pakaianmu? Yang bekas za'faran di pakaianmu. Ini biasa dipakai seseorang ketika sehabis menikah, ya. Jadi sehabis menikah, ya, biasa memakai za'faran untuk wewangian. Maka di sini Rasul bertanya, "Mahyam, ada apa denganmu?" Ya, atau mungkin dipakai untuk acara-acara, ya, perayaan, ya, untuk wewangian. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, "Ya, ada apa denganmu? Kenapa pada pakaianmu ada bekas za'faran?" Faqala, "Ya Rasulullah," maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Rasulullah, tazawwajtu imra'atan." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku baru saja menikahi seorang wanita. Faqala, maka Rasulullah bertanya, Ma asdaqtaha? Apa yang kau gunakan untuk maharnya? Apa yang kau berikan kepadanya sebagai mahar? Qala, sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, wazna nawatin min zahabin. Ya, beberapa waznan nawatin min zahabin di sini, ya, beberapa gram emas, Baik. Kemudian qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fabarakallahu lak, yang mendoakan kepada Abdurrahman bin Auf, fabarakallahu lak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya untukmu. Aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah, ya, adakanlah walimatul urs, yaitu pesta pernikahan, walau bisyatin, walaupun hanya dengan seekor kambing. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan tentang rad'u za'faran, yaitu atharu safratiz za'faran, yaitu bekas kekuningan dari za'faran. Ya, jadi za'faran itu semacam tumbuhan yang biasa dipakai untuk pewangian dan juga untuk pewarna, ya. Pewarna ini yang memunculkan warna kuning, kekuningan. Baik. Kemudian mahyam di sini artinya malaka wa ma sya'nuka. Ya, malaka wa ma sya'nuka. Ada apa denganmu? Ya. Itu arti dari mahyam. Tayyib. Kemudian nawatin min zahabin itu artinya miqdaruha 5 darahim min adz-dzahab. Ya, itu sekitar 5 dirham, ya, sekitar 5 dirham dari emas. Ya, jadi beberapa gram emas. Kemudian aulim isna walimatan wa hiya ta'amul urs, yaitu adakanlah walimah, ya, walimatul urs, yaitu makanan yang disediakan untuk pesta pernikahan.
Ya, kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, ya, orang-orang yang diundang. Tayyib, di sini beberapa faedahnya. Yang pertama, jawazu ja'li az-za'faran 'ala thiyab. Ya, jawazu ja'li az-za'faran 'ala thiyab. Bolehnya menggunakan za'faran pada pakaian, ya, pada pakaian. Jadi boleh untuk memberikan za'faran kepada pada pakaian. Tayyib, kemudian jawazu istimali az-za'faran lirijal fi makilihim wa masyaribihim. Bolehnya seorang laki-laki menggunakan za'faran, ya, untuk makan dan minumnya. Tayyib, untuk makanan dan minumannya. Jadi mungkin di sini za'faran di sini, ya, apa namanya, bekas za'faran yang ada pada pakaiannya Abdurrahman bin Auf itu dari makanan atau minuman, ya, yang dicampur dengan za'faran, ya, yang dicampur dengan za'faran. Jadi bukan untuk pewangian, ya. Jadi mungkin untuk makanan atau minumannya. Nah, karena za'faran itu juga bisa digunakan untuk makanan maupun minuman, dicampur pada makanan maupun minuman. Tayyib. Yang sekarang juga dikenal dengan nama safran, ya. Itu katanya safran itu juga sama dengan za'faran. Itu juga bagus untuk kesehatan. Tayyib, kemudian iya. Faedah berikutnya, tafaqqudul alim li ahwali ashabihi. Jadi syariatkan, ya, dianjurkan untuk menanyakan keadaan sahabatnya. Ya, seorang alim atau seorang yang berilmu menanyakan tentang orang-orang sekitarnya, keadaan orang-orang sekitarnya. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak biasa, maka ditanyakan. Ya. Maka ini bentuk perhatian dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kemudian faedah berikutnya, jawazu idharil farah wassurur bizzawaj. Bolehnya menampakkan kegembiraan dan menampakkan kegembiraan, ya, kebahagiaan, ya, ketika setelah menikah, ya, setelah menikah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu masyru'iyatu as-shadaq fin nikah. Disyariatkan adanya shadaq, adanya mahar pada pernikahan, ya, adanya mahar pada pernikahan. Tayyib. Ya, kemudian di sini ada faedah yang lainnya. Wazna nawatin di sini, ya, disebutkan, yaitu nisfud dinar, setengah dinar, ya, setengah dinar. Jadi wazna nawatin itu beratnya setengah dinar. Waqila salasatu darahim wa thuluth. Ada juga yang mengatakan 3 dirham lebih sepertiga, 3 sepertiga dirham. Waqila rubu'u dinar. Ada juga yang mengatakan 1/4 dinar. Yang jelas ini ada beberapa gram emas, ya, beberapa gram emas. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, min zahabin di sini fihi dalilun ala jawazi ja'lid zahab sadaqan wa mahran lil mar'ah. Disebutkan di situ tadi kan Abdurrahman memberikan mahar berupa wazna nawatin min zahabin. Ya. Jadi beberapa gram emas. Berarti di sini terdapat dalil bahwasanya boleh, ya, menjadikan atau memberikan emas sebagai sodak, sebagai mahar dalam pernikahan untuk sang perempuan, ya, untuk mempelai perempuan. Tayyib. Jadi untuk emas itu untuk perempuan diperbolehkan, ya, perempuan boleh memakai emas, perhiasan emas, ya, sedangkan laki-laki dilarang. Kemudian tayyib, bolehnya di sini faedah berikutnya, jawazu ja'li syai' al-katsir sadaqan lil mar'ah wa annahu la haraj lil insan fih. Boleh kita memberikan mahar yang banyak, ya, memberikan mahar yang banyak bagi seorang wanita, dan itu tidak masalah, tidak dipermasalahkan, dan boleh seseorang untuk memberikan mahar yang banyak kalau memang itu dia mampu untuk memberikannya, ya, kalau memang dia mampu untuk memberikannya. Jadi boleh bagi mempelai wanita untuk meminta mahar yang banyak kalau memang mempelai laki-lakinya itu mampu memberikannya. Tayyib. Tapi tentunya sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya mahar yang paling berberkah, yang paling besar berkahnya adalah mahar yang sedikit. Ya, artinya seorang wanita ketika dia tidak
memberatkan pihak laki-laki dengan persyaratan maharnya yang terlalu banyak, maka ini akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan yang lebih banyak. Tayyib. Kemudian berikutnya, faedah yang berikutnya, fabarakallahu lak. Ya, ada doa dari Rasulullah SAW, fabarakallahu lak. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Fihi al-iqrar li dzalika az-zawaj. Ya, wa iqrar li dzalika as-sadaq. Pada perkataan Rasulullah SAW di sini terdapat penetapan dari beliau tentang pernikahan tersebut. Jadi beliau menyatakan pernikahan Abdurrahman bin Auf dan wanita tadi itu sah. Wa iqraru lidzalika as-sadaq, dan juga Rasulullah SAW mengikrarkan atau menetapkan atau membiarkan adanya persetujuan dari Rasulullah SAW terkait dengan mahar yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada wanita tadi. Ya, walaupun maharnya itu cukup banyak tadi. Tayyib. Jadi ini bentuk persetujuan dari Rasulullah SAW. Jadi tadi dalil ini menjadi dalil bahwasannya boleh untuk menjadikan mahar yang memberikan mahar yang banyak kepada seorang wanita. Kemudian wa fihi ad-du'a lil mutazawwij bil barakah wa annahu yusra'u an yuqal lil mutazawwij barakallahu lak. Maka ini juga terdapat padanya doa bagi seseorang yang baru saja menikah, mendoakan keberkahan baginya. Dan ini disyariatkan untuk mendoakan orang yang menikah dengan doa barakallahu lak. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Ya, biasanya kemudian datang dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz yang lebih lengkap, ya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya di sini terdapat perintah dari Rasulullah SAW, aulim fihi dalilun ala masyru'iyati walimatin nikah. Rasulullah mengatakan aulim, adakanlah walimah. Maka dari perintah Rasulullah di sini ya terdapat dalil bahwasannya disyariatkan mengadakan walimatun nikah atau walimatul urs, ya, walimah pernikahan. Ya. Ini disyariatkan. Ya. Disyariatkan. Baik. Kemudian berikutnya walau bisyatin, faedah yang terakhir, walau bisyatin fihi dalilun ala jawazi ja'li walimatin nikah syatan. Dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nas wa hajatin nasi ilaih. Ya. Di sini dari perkataan Rasulullah di sini, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Maka terdapat dalil bahwasannya boleh mengadakan walimah dengan seekor kambing, yaitu menghidangkan seekor kambing sebagai hidangannya. Tapi tentunya di sini yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nas, berbeda-beda sesuai dengan keadaan manusia, yaitu sesuai dengan keadaan suatu negeri, ya, suatu tempat atau daerah. Kalau daerah tersebut sudah biasa memang masak kambing, ya, daging kambing, ya kalau kemudian mengadakan walimah dengan daging kambing ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak biasa, maka menggunakan menghidangkan makanan yang itu biasa dihidangkan di daerah tersebut. Taib. Maka ini tergantung keadaan manusia di daerah tersebut dan apa yang dibutuhkan kepada manusia di daerah tersebut yang biasa mereka makan. Taib. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang terakhir dari bab as-sadaq. Intinya pada hadis ini kembali menegaskan kepada kita bahwasanya pernikahan itu maka diharuskan padanya ada maharnya. Jadi haruskan padanya terdapat mahar, ya. Harus ada mahar dalam pernikahan. Ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk kitabut talaq, pembahasan seputar at-talaq, pembahasan seputar talak. Naam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.